sesungguhnya Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Al-ayah Allahumma alhamna bil Quran, sadaqallahul azim. Sahabat-sahabat sekalian, ikhwafillah rahimakumullah. Pertama dan utama tentu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah dan senantiasa memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita, yang di dalam Al-Quran disebutkan wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat Allah, pasti tidak akan bisa menghitungnya. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri semuanya adalah nikmat dari Allah. Seandainya Allah pasang tarif atas segala nikmat yang Allah berikan, maka habislah kita. Misalnya satu hidupan nafas 100 rupiah saja, maka tinggal dihitung berapa kali kita menghirup udara, berapa kali kita menghela nafas, tinggal dikalikan berapa uang yang harus kita keluarkan. Seandainya Allah memasang tarif untuk biaya sewa atas sewa jantung, usus, paru-paru, ginjal, hati, gigi, lidah, dan segala organ yang ada di dalam tubuh, maka bisa apa kita? Maka begitulah kita, teman-teman ikhwafillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Dan di antara nikmat yang jarang kita sadari adalah bahwa Allah sudah mengabulkan doa-doa kita. Sejak bulan Rajab kita sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sa'ban, dan ketemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Kita hari ini sudah dikabul doanya. Hari ini sudah dimustajab doanya. Dengan kita oleh Allah disampaikan di bulan Ramadan ini, diketemukan di bulan Ramadan ini. Maka ini adalah nikmat tidak ternilai, nikmat yang sangat berharga yang patut kita syukuri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita tercinta, menyatakan, nikmatani aksarun al-maghbunun aksarun minan nas. Ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia, yang sering dilupakan oleh manusia untuk disyukuri. Apa itu? As-sihah wal farah, kesehatan dan waktu luang, kesehatan dan kesempatan. Allah nih udah ngasih kita kesehatan sampai kita bisa datang di sini. Allah juga udah ngasih kita kesempatan, panjang usia, panjang umur, sehingga kita bisa ketemu dengan Ramadan. Maka ini adalah nikmat yang tidak boleh kita sia-siakan. Ini adalah nikmat yang tidak boleh kita abaikan begitu saja. Karena bagi seorang mukmin, ujung dari semua nikmat itu adalah diingatkan oleh Allah dalam surah At-Takasur ayat terakhir. Summa latus alunna yauma izin anin naim. Dan kelak kamu akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan. Kita udah dikasih nikmat sehat, udah dikasih nikmat sempat, udah dikasih kesempatan ketemu dengan Ramadan. Summa latus alunna yauma izin anin naim. Kelak kita akan ditanya, apakah kita bisa memaksimalkan nikmat-nikmat ini dengan baik ataukah tidak. Maka prinsip utama kita adalah mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan dan kemudian memaksimalkannya dengan baik. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Dan kita memohon kepada Allah, semoga besok di yaumul kiamah
kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat sekalian, rahimakumullah, bulan Ramadan ini seharusnya menjadi bulan transformasi, bulan perubahan yang lebih baik untuk kita menjalani kehidupan. Dalam keteladanan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menyatakan Rasulullah adalah orang yang dermawan dan kedermawanan beliau bertambah ketika memasuki bulan Ramadan. Rasulullah adalah orang dermawan dan kedermawanan beliau bertambah ketika memasuki bulan Ramadan. Basicnya, pada dasarnya Rasulullah itu udah dermawan. Tetapi begitu masuk Ramadan, beliau bertambah dermawannya. Begitupun seharusnya kita. Kita ini hari-hari biasa di luar Ramadan sudah soleh. Maka begitu masuk Ramadan harus tambah kesolihannya. Kita ini, para akhwat, kita ini hari-hari biasa sudah solihah. Begitu masuk Ramadan harus tambah solihah lagi. Kenapa? Karena ibadatnya Ramadan ini seperti jalan tol. Kalau kita ini pakai mobil, pakai kendaraan roda 4, masuk jalan tol, kok kita masih jalan pelan-pelan saja? Jalan biasa seperti jalan di jalan umum, maka akan sangat rugi. Allah nih ngasih jalan tol kepada kita, jalan bebas hambatan kepada kita. Wasufidatis sayatin, dibelenggu semua setan, gak ada hambatan lagi. Kok kita jalannya masih biasa, kayak jalan di jalan umum? Rugi. Seharusnya dan sebagaimana biasanya kita lakukan, kalau kita masuk ke jalan tol, maka kecepatannya sudah ditambah berbeda dengan jalan umum. Ketika sudah masuk jalan tol, maka kita sudah tancap gas, gaspol, kalau perlu remblong. Kenapa? Sudah bebas hambatan. Disitulah kemudian kita memaksimalkan bagaimana Ramadan itu menjadi bulan transformasi. Setidaknya ada nilai tambah dalam kehidupan kita. Kalau kemarin udah soleh, oke, bagus, alhamdulillah. Tapi begitu masuk Ramadan, harus tambah soleh lagi. Kita di luar Ramadan sudah solehah, alhamdulillah, barakallah. Begitu masuk Ramadan, harus tambah solehah lagi. Apalagi yang kemarin belum soleh, apalagi yang kemarin belum solehah. Harus ada perubahan. Dalam dunia IPA nih, dunia IPA, ilmu pengetahuan alam, ada dua hewan yang puasa. Ada dua hewan yang puasa, dan ini gambaran umum orang puasa. Pertama adalah hewan ular, ulo kalau bahasa Jawanya, ular. Yang keduanya adalah ular. Keduanya puasa, tetapi hasilnya berbeda. Contoh yang buruk adalah puasa ulo. Ular itu, dia puasa, tetapi puasanya cuma ganti kulit. Kalau orang Jawa bilang namanya nglungsungi kulit. Ular dia akan sembunyi di tempat yang merasa dia aman, nyaman. Untuk apa? Dia mulai memproses tubuhnya, satu demi satu terkelupas kulit, dan kemudian tumbuh kulit baru. Sayangnya, ular hanya puasa fisik. Ular hanya puasa kulit, tidak puasa substansi. Ular itu sebelum puasa menakutkan. Begitu puasa selesai, dia udah ganti kulit,
tetap menakutkan. Ulat itu ketika dia belum puasa, dia sifatnya jahat. Begitu selesai puasa, dia tetap jahat, memangsa hewan lain, bahkan tidak jarang memangsa manusia. Antara sebelum puasa dan setelah puasa, ular itu sama saja. Kita nih oleh Allah diperintahkan oleh Allah untuk puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kita diperintahkan puasa. Kok antara sebelum puasa dan setelah puasa kok tidak ada perubahan? Maka bisa jadi kita puasanya puasa ular. Kita puasanya cuma puasa kulit aja. Kita puasanya cuma puasa fisik aja. Puasanya cuma berbuah ganti baju baru. Puasanya cuma berbuah sarung baru, kerudung baru, mukena baru, kendaraan baru, gadget baru, itu aja. Sementara sifatnya tidak berubah, kelakuannya tidak berubah, akhlaknya tidak berubah. Puasa kayak gini nih, puasa fisik, puasa ular. Dan ini adalah contoh yang tidak baik. Contoh yang paling bagus adalah puasanya ular. Kita tahu ulat itu sebelum puasa, kemanapun dia hinggap maka bikin kerusakan. Ulat nempel di daun, daunnya rusak, hama, bolong-bolong. Ulat nempel di buah, buahnya busuk. Ulat nempel di gigi, rawok giginya, ompong karena ulat. Ulat sebelum puasa nempel dimanapun dia bikin kerusakan. Tapi lihatlah, ketika ulat ini sudah puasa, puasanya tidak cuma puasa fisik, tapi puasanya betul-betul bermetamorfosis. Ulat jadi kepompong, dan kepompong kemudian menjadi kupu-kupu. Yang dulunya ulat suka merusak, begitu dia bermetamorfosis, puasa menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu adalah simbol keindahan. Di mana ada taman kok ada banyak ulat, rusak itu taman. Tapi kalau ulat kemudian menjadi kupu-kupu, di taman banyak kupu-kupu, maka itu adalah tempat yang menyenangkan, tempat yang sangat indah untuk dipandang. Itu menjadi perhatian untuk kita teman-teman, bahwa kehidupan kita ini harus bertransformasi, harus mempunyai nilai tambah yang lebih baik. Satu pembelajaran unik dari kupu-kupu adalah ketika dia menjadi ulat, tidak bisa dipaksa, tidak boleh dibantu dari unsur luar. Ini ulat jadi kepompong, belum waktunya kepompongnya dibongkar, maka dia akan mati. Ulat bisa menjadi kupu-kupu yang indah, ulat bisa menjadi kupu-kupu yang bagus adalah ketika dia memang bermetamorfosis sendiri, dia dengan kekuatannya sendiri membedah pembungkusnya, kemudian menjadi sebuah kupu-kupu yang indah. Tidak ada boleh bantuan dari luar, tapi bantuannya adalah dari motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri kita. Itulah sebenarnya menjadi kunci utama agar kita sukses di bulan Ramadan. Apa itu? Motivasi dari dalam diri kita. Kalau kita di Ramadan, menjalani Ramadan karena pengaruh atau motivasi dari luar, nggak akan bertahan lama. Tidak akan bertahan lama. Kita Ramadan karena hanya sekedar pengen dipuji manusia, nanti habis Ramadan nggak akan awet. Kita Ramadan karena pengen cari perhatian kepada seseorang yang kita sukai, seseorang yang kita cintai, gebetan kita, nggak akan lama. Unsur intrinsik itu, motivasi dari dalam itu adalah sumbernya keimanan. Sumbernya adalah keimanan. Ketika kita
betul-betul beriman kepada Allah, maka kita akan mengetahui keutamaan Ramadan. Ketika kita mengetahui keutamaan Ramadan, maka kita akan sangat bersemangat mencari nilai-nilai keutamaan itu. Seseorang itu, Bang, kenapa kok dia itu bisa termotivasi melakukan sesuatu? Karena dia tahu nilai sebuah benda. Karena dia tahu keutamaan sebuah benda. Semisal saya punya kacamata, misal. Saya punya kacamata, ini kacamata harganya mahal, puluhan juta misalnya. Ini pesennya nggak bisa di Indonesia, pesennya harus di luar negeri. Itu pun nggak bisa 1 bulan 2 bulan, pesennya bertahun-tahun. Karena saya tahu betapa berharganya kacamata ini, maka saya akan menjaga betul kacamata saya agar jangan sampai rusak, jangan sampai patah, apalagi hilang. Kenapa? Susah nyarinya. Tapi kalau kita tahu, ini kacamata murah ini, beli di toko jam bisa, beli di toko pinggir jalan bisa, harganya cuma 15.000. Mau patah-patah juga terserah. Orang yang mengetahui nilai benda beda perlakuan. Orang yang punya mobil kuno, mobil antik, atau mobil mewah, limited edition, maka dia akan menjaga betul mobilnya. Jangankan kok tabrakan, jangankan kok lecet, kena debu aja kalau bisa jangan sampai. Kenapa? Mobil mewah, mobil antik, limited edition, special edition. Jaga betul tuh mobilnya. Tapi coba bayangin orang beli pickup rosok, pickup rusak. Dia jangankan kok kena debu, nabrak juga biarin. Kenapa? Karena di situ dia punya nilai sesuatu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bulan Ramadan dengan segala keutamaannya. Keutamaan minimalnya adalah keutamaan minimal. Allah taala, para ulama itu mengibaratkan Ramadan itu seperti keutamaan Nabi Yusuf di antara 12 anak Nabi Yakub alaihissalam. Kita tahu nih, anak Nabi Yakub alaihissalam 10 di antara 12 itu melakukan dosa besar. Ngapain? Buang Yusuf waktu kecil. Ngapain? Bohong sama ayahnya bertahun-tahun dan gak pernah ngaku. 10 di antara 12 anaknya Nabi Yakub maksiat, dosa besar. Tapi karena keutamaan Nabi Yusuf alaihissalam, ini gak cuma 10, 12 bersaudara termasuk ayah ibunya diampuni dosanya oleh Allah, dicatat sebagai orang-orang yang mulia, bahkan didokumentasikan kisahnya di dalam Al-Quran. Kita ini mungkin 11 bulan lalu banyak maksiatnya. Kalau kita kalkulasi bisa sampai 10 bulan. Ya kita tanyalah sama diri kita. 11 bulan kemarin lebih banyak pahala atau lebih banyak dosa? 11 bulan kemarin banyak taatnya atau banyak maksiatnya? 11 bulan kemarin lebih banyak pegang Qur'annya atau pegang gadgetnya? Nah, kita bisa muhasabah sendiri itu. Keutamaan Ramadan seperti keutamaan Nabi Yusuf di antara 12 anak Nabi Yakub alaihissalam. Yang lebih istimewa adalah ketika sahabat Tolhah bin Ubaidillah. Tolhah bin Ubaidillah ngimpi bahwa ada 2 orang masuk surga. Ceritanya adalah Tolhah bin Ubaidillah menyaksikan 2 orang Badui, orang suku pedalaman, masuk Islamnya bareng. Syahadat bareng di hadapan Rasulullah. Uniknya, orang pertama yang masuk Islam di antara 2 itu, orang yang pertama tidak lama kemudian dia ikut jihad fisabilillah, perang di jalan Allah dan mati syahid.
Sementara orang yang kedua, dia meninggal setahun setelah orang yang mati syahid, tapi meninggalnya biasa saja. Meninggalnya di tempat tidur kayak orang-orang umum. Uniknya adalah sahabat Tolhah bin Ubaidillah, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Tentu mimpinya bukan mimpi kembang tidur kayak kita, tapi mimpinya adalah ilham, mimpinya adalah petunjuk dari Allah. Ini Tolhah bin Ubaidillah mimpi dua orang ini masuk surga, cuma yang duluan masuk surga adalah yang meninggal terakhir. Sementara yang mati syahid masuk surga belakangan. Orang dalam mimpi kan masih bisa mikir. Orang dalam mimpi kan masih bisa bernalar. Begitupun Tolhah, kok bisa? Orang yang mati syahid kok bisa meninggal, mati syahid kok bisa masuk surga belakangan? Aneh ini, unik ini. Terbangun Tolhah bin Ubaidillah dan kemudian melaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mimpi begini. Apa yang kamu herankan wahai Tolhah? Ya Rasulullah, saya heran. Seharusnya yang mati syahid itu masuk surga duluan. Kalau orang mati syahid utama. Siapapun yang meninggal fisabilillah dijamin langsung masuk surga. Tapi ini kenapa masuk surganya belakangan? Maka Rasulullah balik tanya kepada Tolhah bin Ubaidillah, wahai Tolhah, bukankah orang kedua yang meninggal biasa tadi itu wafat setahun setelah yang pertama syahid? Betul ya Rasulullah. Bukankah dalam jangka waktu 1 tahun itu dia masih ketemu dengan bulan Ramadan? Iya ya Rasulullah. Itulah yang membedakan level antara orang pertama dengan yang kedua, levelnya sejauh antara langit dan bumi. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bicara soal kualitas. Ini bicara soal kualitas. Ramadannya cuma setahun, tapi selisihnya bisa mengalahkan orang-orang yang mati syahid. Selisihnya cuma setahun, cuma Ramadan setahun. Tapi bisa membuat orang ini masuk surga duluan daripada orang yang mati syahid. Ini bicara kualitas. Sahabat Rasulullah Sa'ad bin Mu'ad itu puasa Ramadan cuma 8 kali. Karena beliau masuk Islam usia 30 tahun dan wafat usia 38 tahun. Ramadan cuma 8 kali, Bang. Tapi apa kata Nabi? Kematian Sa'ad bin Mu'ad menggoncangkan ars. Ramadan 8 kali. Kematian wafatnya Sa'ad bin Mu'ad menggoncangkan ars. Nah, kita meninggal paling menggoncangkan keranda sama ambulan doang. Menggoncangkan ars. Puasa cuma 8 kali. Kita udah berapa hal? Ya hitunglah kalau kita balik, katakanlah usia 15 tahun lah. Tinggal antum sekarang usianya berapa? Ada yang mungkin 20, ada yang mungkin 19, ada yang 23 mungkin. Tinggal hitung aja. Udah berapa kali Ramadan kita lewat. Maka ketika kita mengetahui betapa keutamaan yang Allah berikan di bulan Ramadan, ini sesungguhnya harusnya membuat kita semangat untuk berubah lebih baik. Berubah untuk menjadi pribadi yang punya nilai tambah. Dan saingan kita, lawan kita, secara umum memang kita punya target. Oh, saya pengen seperti sahabat ini. Oh, saya pengen meneladani Rasulullah. Oh, saya pengen meniru salafus soleh. Secara umum memang demikian. Tetapi secara step by step, langkah demi langkah, lawan kita adalah diri kita sendiri. Bukan orang lain. Pembanding kita adalah diri kita sendiri. Bukan orang lain. Kalau kita nih membandingkan diri dengan orang lain, kalau nggak kuat iman, sekali lagi kalau nggak kuat iman, nanti jatuhnya adalah pada putus asa,
paling bahayanya adalah iri dengki. Kita pengen niru nih seseorang, wah dia bisa masa saya nggak bisa. Ya alhamdulillah kalau sampai target. Tapi kalau nggak sampai target dan nggak sampai imannya kuat, nanti jadinya putus asa, paling bahaya kita iri dengki dengan orang itu. Maka yang paling safe, paling aman adalah kita membandingkan diri kita dengan diri kita kemarin. Ada sebuah hadis riwayat Al-Hakim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kepada kita, barang siapa man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih bagus daripada hari kemarin, maka dia orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misra amsihi fahuwa maghbunun. Dan barang siapa yang hari ini sama seperti hari kemarin, maka dia orang yang rugi. Wa man kana yaumuhu saron min amsihi fahuwa mal'un. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia orang yang tercela, orang yang laknat, mal'un. Pilihan kita adalah kita harus lebih baik daripada hari kemarin. Ya minimal sama, minimal sama. Jangan sampai ada degradasi, jangan sampai ada penurunan futur iman yang membahayakan. Minimal sama. Sama dalam artian dinamis, sama dalam artian kita menyesuaikan kondisi dan keadaan. Jadi kita nih Bang, nggak usah jauh-jauh menilai orang lain. Kita itu mari muhasabah pada diri kita sendiri. Kemarin sebelum Ramadan dengan Ramadan udah lebih baik belum sih? Kalau belum ya kita tingkatin. Kalau kemarin sebelum Ramadan kita biasanya tilawah 1 juz, maka bulan Ramadan harus lebih baik. 1 juz setengah, bisa 2 juz, atau minimal 1 juz 1 baris. Ya, minimal ada nilai tambah. Minimal ada nilai lebihnya. Jangan sama. Dan itulah yang harus kita kuat-kuatkan. Kita ini akan menjadi semakin kuat, akan menjadi semakin hebat kalau kita paham bahwa prinsip hidup kita khairun nas anfa'uhum linnas, untuk umat. Manusia terbaik adalah orang yang bermanfaat untuk sesama manusia. Dan kita tidak bisa memberi manfaat kalau kita sendiri tidak bernilai. Kita tidak bisa memberi manfaat kalau kita tidak bisa memiliki nilai. Orang yang memberi manfaat adalah orang yang punya nilai. Semakin nilainya makin besar, semakin nilainya dia itu bermanfaat dalam skop besar, maka dia semakin bermanfaat. PR kita dalam bulan Ramadan ini adalah meningkatkan, upgrade diri. Jangan sampai kita hanya puasa fisik, jangan sampai kita puasa ular, tapi puasa kupu-kupu yang bermetamorfosis dengan baik, yang bermetamorfosis menjadi semakin indah dan semakin nyaman bagi orang lain. Apa yang harus kita cari? Di dalam Ramadan ini setidaknya 3 nih Bang. Setidaknya 3 poin yang harus kita dapatkan di bulan Ramadan. Pertama adalah ampunan Allah. Itu harus kita dapatkan. Suatu hari dalam hadis disebutkan Nabi mengucapkan amin 3 kali. Amin 3 kali. Amin, amin, amin. Gak ada hujan, gak ada angin. Nabi ngucapin amin. Sahabat tanya, ada apa ya Rasulullah? Kok mengucapkan amin 3 kali? Nabi menyatakan, baru saja datang malaikat Jibril, dia mau berdoa dan minta saya mengaminkan. Apa doanya? Ya Allah. Doa malaikat Jibril.
Celakalah manusia, celakalah orang yang dia berjumpa dengan bulan Ramadan, tetapi begitu keluar Ramadan, dosanya tidak diampuni oleh Allah. Nabi Muhammad SAW mengucapkan amin. Artinya Nabi setuju, Nabi sepakat, Nabi sependapat bahwa orang yang masuk Ramadan kok tidak diampuni oleh Allah, dia orang yang cilaka. Rohima anfu, kecelakaan, kerugian besar. Yang kita cari nih bang, adalah ampunan Allah. Ampunan Allah. Ada dua hadis. Hadisnya mirip, cuma beda satu huruf. Tapi tujuannya sama, ampunan Allah. Hadis pertama menyatakan, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Siapa yang puasa, diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis kedua, man qoma. Kalau tadi soma, ini qoma. Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berdiri salat di bulan Ramadan, maka karena iman dan mengharap ridha dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Diampuni dosanya yang telah lalu. Apa yang dikira butuh ampunan itu cuma orang-orang tua? Apa dikira yang butuh taubat itu yang sudah sepuh itu? Enggak, kita juga yang masih muda ini. Apa antum yang mahasiswa nggak punya dosa? Apa kita nih yang masih muda, masih menggelegak, darah kita panas ini nggak punya maksiat? Bisa jadi maksiatnya lebih banyak. Bisa jadi dosanya lebih banyak. Kita butuh ampunan dari Allah. Kita butuh maafnya Allah. Gak cuma orang tua, gak cuma orang yang udah sepuh, gak cuma orang-orang yang lanjut usia jomblo, gak cuma itu. Kita ini yang masih muda. Kita ini banyak dosa, banyak hilaf, banyak lalai atas nikmat Allah, banyak lupa, meninggalkan waktu sholat dengan sengaja. Entah itu alasannya sibuk, alasannya tugas, alasannya apaan. Banyak dosa kita. Gak cuma orang tua aja, kita juga. Allah ngasih fasilitas. Ngasih fasilitas, ini Ramadan, waktunya mencari ampunan Allah. Menariknya, doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang juga diajarkan pada kita semuanya. Doanya adalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Biasanya dibaca habis tarawih. Ya. Sejak tarawih pertama sampai tarawih terakhir, khususnya malam-malam Lailatul Qadar, malam ganjil biasanya, kita disunahkan untuk membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Menariknya, kalau kita ini berdoa adalah ada redaksi Rabbik firli, ada redaksi wa'fu anni. Kalau doa di antara dua sujud itu, kan kita membaca doa tuh, Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Di awal Rabbik firli, di ujungnya wa'fu anni. Atau dalam surah Al-Baqarah ayat terakhir, wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya diterjemahkan waghfir lana, ampuni kami, wa'fu anna, maafkan kami. Rabbik firli, ampuni kami, wa'fu anni, maafkan kami. Tapi dalam terminologi syariat, pendapat para ulama, kata
afun itu lebih dalam daripada maghfirah. Kata wa'fu anni itu lebih dalam daripada Rabbi firli. Kenapa? Kalau Rabbi firli itu diampuni dosanya, tapi catatannya masih ada. Besok di hari kiamat kita akan mendapatkan kitab catatan dari malaikat Raqib Atid. Terima nih dari kitab tangan kanan. Wa amma man utiya kitabahu biyamini fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang mendapatkan kitab dari tangan kanan, maka dia akan hidupnya senang, nyaman, enak, enjoy. Dibuka tuh kitab. Itu kitab dibuka. Maka masih ada catatan kejelekan kita, maksiat kita tuh masih ada. Dulu pernah nggak sholat, ada tulisannya. Dulu pernah nggak puasa, dulu pernah menghina teman, dulu pernah ngejek teman, dulu pernah manggil teman dengan nama bapaknya, ya. Dulu pernah apa itu gebetan ini dan itu, maksiat ini dan itu. Nah, masih ada tulisannya. Tetapi kemudian Allah mengampuni. Kita udah panik, kita udah takut, tiba-tiba Rabbi firli. Allah memberikan maghfirah. Allah memberikan ampunan, dimaafkan. Diampuni, tapi catatannya masih ada. Itu pun masih sangat berharga untuk kita. Orang yang tidak diampuni dengan yang diampuni, bedanya itu apa? Soal urusannya gampang. Orang yang diampuni, urusannya gampang, mudah. Tapi kalau orang tidak diampuni, urusannya ruwet. Misal, ada anak sekolah datang sekolah telat. Kalau dia diampuni oleh gurunya, guru piket, maka urusannya gampang. Sini kamu, ya Pak, kenapa kamu telat sekolah, berangkat sampai jam segini? Maaf Pak, tadi malam saya tidurnya kemalaman sehingga bangun kesiangan. Kalau dimaafkan, selesai urusan. Oh ya sudah. Besok lain kali bangunnya lebih awal ya, tidurnya lebih gasik biar nggak telat. Sudah, masuk sekolah, masuk kelas. Selesai urusan. Kalau dimaafkan, kalau diampuni. Tapi kalau tidak diampuni, kenapa kamu telat? Bangun kesiangan, Pak. Kenapa bangun kesiangan? Tidurnya malam, Pak. Kenapa kok tidurnya malam? Karena belajar, Pak. Kenapa belajarnya sampai malam? Itu akan dikejar terus. Dan itu pusing. Ditanya terus itu sebel. Kita ini punya masalah kok ditanya terus sebel. Urusannya ruwet. Betapa berharganya orang yang mendapatkan ampunan dari Allah. Rabbi firli. Sementara al-afwu itu tidak hanya diampuni, tetapi dalam kitab catatan dihapus. Sehingga Allah betul-betul menutupi aib kita. Terima nih kitab dari malaikat, kita baca. Duh, perasaan dulu saya pernah nggak sholat sekali, ini kok nggak ada tulisannya. Perasaan dulu saya pernah dosa ini, dosa itu, kok di sini nggak ada. Bukan malaikat lupa, bukan. Bukan malaikat lalai, bukan. Tapi memang sudah dihapus oleh Allah. Nggak cuma diampuni, dalam kitab catatan amal sudah tidak ada. Titip X, pemutihan. Betapa enaknya itu. Maka inilah teman-teman, target kita di bulan puasa ini adalah mencari ampunannya Allah. Mencari ampunannya Allah. Setidaknya dengan berdoa yang diajarkan Nabi tadi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini yang pertama. Yang kedua teman-teman, target kita untuk mengisi Ramadan ini dengan lebih baik, metamorfosis kita lebih baik adalah jangan sampai meninggalkan Al-Quran. Jangan sampai meninggalkan Al-Quran. Ramadan ini adalah syahrul Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Ramadan ini
bulan diturunkannya Al-Quran. Dan kita tahu sendiri, apapun, siapapun kok berdampingan dengan Al-Quran, maka dia menjadi orang yang mulia. Malaikat Jibril, malaikat yang menurunkan wahyu, menjadi malaikat yang paling mulia. Nabi Muhammad SAW, penerima Al-Quran, menjadi nabi yang paling mulia. Lailatul Qadar, malam diturunkannya Al-Quran, menjadi tempat yang, menjadi waktu yang mulia, malam yang mulia. Bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran dan orang-orang yang menjadi sahabatnya Al-Quran juga menjadi orang mulia. Orang mulianya enggak main-main ini, enggak kaleng-kaleng. Kenapa? Disebut oleh Rasulullah sebagai ahlullah. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga di dunia ini. Padahal Allah nggak punya anak, lam yalid wa lam yulad. Allah nggak beranak dan tidak diperanakkan. Tapi Nabi menyebut Allah punya keluarga di dunia ini. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka? Ahlullah, ahlul Quran. Keluarganya Allah adalah ahli Quran. Siapa ahlul Quran? Apa yang hafal 30 juz? Bisa jadi. Tetapi utamanya bukan pada hafalan, tetapi adalah orang yang memang dekat maksimal dengan Al-Quran. Kalau dia bisanya baca, ya dengan baca. Kalau dia bisanya cuma mendengarkan, karena mungkin keterbatasan fisik, ya memang dia ahlul Quran dengan cara mendengar. Utamanya, kalau dia bisa menghafal, bagus, lebih bagus lagi. Kalau nggak bisa menghafal, ini otak dedel, ya tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting kita dekat dengan Al-Quran. Jadi sahabatnya Al-Quran. Di luar Ramadan, Rasulullah itu menganjurkan khotam Al-Quran tidak boleh lebih dari 3 hari. Maksimal 3 hari baru khotam. Artinya 1 hari 10 juz. Di luar Ramadan. Di luar Ramadan. Ulama menyatakan kalau di luar Ramadan pakai kaidah ini, paling lama, paling cepat 3 hari baru khotam. 10 juz, khotam dah. Jangan kurang dari itu. Tapi kalau sudah masuk Ramadan, gaspol remblong. Sama Al-Quran, gaspol remblong. Imam Bukhari, di luar Ramadan sehari khotam sekali. Sehari. Jadi 1 bulan khotam 30 kali. Dalam Ramadan sehari khotam 2 kali. Artinya selama Ramadan Imam Bukhari khotam 60 kali. Masya Allah. Kita khotam 30 kali bisa Pak. Qul huwallah semua. Al-Ikhlas semua. Ini betul-betul khotam Anas sampai apa? Al-Fatihah sampai Anas, bukan kayak kita gendang doang, depan belakang doang, enggak. Atau kita di masjid ya, di masjid bagi, oh kamu 1 juz 1, juz 2, juz 3, 30 orang, khotam, alhamdulillah. Bukan begitu. Ini khotam memang individu 30 juz. Sampai 60 kali khotam. Imam Malik radhiyallahu anhu, kalau sudah masuk bulan Ramadan, konsultasi fatwa tutup, majelis tutup, fokus sama Al-Quran. Begitupun Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka fokus dengan Al-Quran mereka. Kenapa? Ini sahrul Quran. Kalau di bulan Ramadan aja nggak bisa khotam, nah kita mau nyari bulan apa lagi? Kalau di bulan Ramadan kita nggak bisa dekat dengan Al-Quran, tadabbur dengan Al-Quran, ya mau nyari waktu kapan lagi? Ini waktu utama, prime time, untuk kita dekat dengan Al-Quran. Eman-eman kalau dilewatkan. Dengan cara apapun yang antum bisa. Dengan cara apapun yang antum bisa. Kita ini sudah punya banyak fasilitas. Sudah nggak bisa kita alasan lagi. Pak, saya mau baca Quran tapi nggak punya uang. Sekarang aplikasi Quran banyak.
Kita mau cari MP3 seks siapa untuk niru, semuanya ada. Jadi teman-teman semuanya adalah ini bulan Al-Quran. Jangan sampai kita lepas dari Al-Quran. Eman-eman sekali. Rasulullah SAW menyatakan Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Quran akan memberi syafaat besok di yaumul qiyamah. Kita ini banyak dosa, banyak salah. Seandainya kita ini meninggal sekarang, wafat sekarang, kira-kira ini surga apa neraka? Kalau kita ini meninggal wafat sekarang, kira-kira tuh ditimbang tuh banyak pahalanya atau banyak dosanya. Yang bisa nolong kita selain syafaatnya Kanjeng Nabi, selain syafaatnya Rasulullah, adalah syafaat dari ibadah kita. Di antaranya adalah ibadah baca Quran. Kalaupun kita merasa udah nyaman, Pak, nih bahasa kepedean, Pak, insya Allah saya masuk surga dah, tak hitung-hitung nih pahala saya udah banyak. Misal, tetap kita butuh Al-Quran untuk apa? Untuk menentukan level surga kita. Surga ada 100 tingkat. Surga ada 100 tingkat. Kita mau tinggal di lantai berapa? Kalau apartemen, hotel, makin lantainya atas, makin istimewa. Begitupun surga. Makin level tinggi, makin istimewa. Bagaimana cara naik ke level surga atas? Apa pakai lift? Nggak ada lift. Apa eskalator? Nggak ada. Tetapi pakai bacaan Al-Quran. Besok akan dikatakan kepada orang-orang itu, Iqra wartaqi. Baca dan naiklah. Baca hafalan Al-Quranmu sebagaimana kamu baca di waktu di dunia, dan itu akan membawa kamu naik. Jadi liftnya, eskalatornya adalah bacaan Al-Quran kita. Sampai bacaan hafalan kita habis, disitulah level surga kita. Apapun kita butuh Al-Quran. Apalagi kalau kita lihat dunia politik, apalagi kalau kita lihat dunia Islam. Malu kita nih sama sahabat-sahabat kita di Gaza, di Palestina. Mereka tuh kecintaannya sama Al-Quran. Gak ada makanan, gak ada minuman. Tiap hari dibom, tiap hari di genosida. Tapi mereka tiap hari hafal Al-Quran. Dan tidak ada habisnya itu penghafal Al-Quran dari Palestina. Malu, yang paling malu adalah ketika kita banyak fasilitas dan kita nggak dekat dengan Al-Quran. Malu. Ini kita kalau buka puasa, ya buka puasa jangan mewah-mewah lah. Apa adanya aja lah. Malu sama saudara kita di Gaza. Mereka nggak bisa sahur, mereka nggak bisa berbuka dengan layak. Ya, kita mewah-mewah. Ya setidaknya masih punya rasa malu minimal. Kalaupun nggak bisa meniru, nggak bisa mencontoh, minimal masih ada rasa izin, malu. Mereka bisa dalam keterbatasan kok kita nggak bisa. Mereka bisa dalam kepungan musuh. Kita nih negara aman-aman saja kok nggak bisa. Mereka sempit fasilitasnya, terbatas fasilitasnya, bisa memaksimalkan Al-Quran dengan baik. Orang yang dekat dengan Al-Quran maka akan menjadi orang yang mulia. Orang yang dekat dengan Al-Quran maka dia akan dimenangkan oleh Allah Ta'ala. Sahabat, salafus soleh, tabi'id, sampai generasi Rasulullah semuanya menang karena mereka dekat dengan Al-Quran. Semakin generasi jauh dari Al-Quran maka semakin berkahnya hilang dan dia semakin jauh dari kemenangan. Pantas kalau sekarang umat Islam diinjak-injak seperti buih di lautan, tidak ada artinya. Yang kedua adalah jangan meninggalkan Al-Quran. Dan yang ketiga, yang terakhir yang kami sampaikan di kesempatan kali ini adalah jangan meninggalkan doa. Ini doa secara umum. Doa. Kita nih, teman-teman semuanya, oleh Allah diberikan waktu mustajab.
Waktu mustajab itu ada waktu mustajab harian, di luar Ramadan juga mustajab. Tapi begitu ada Ramadan tentu lebih mustajab lagi. Apa itu? Sepertiga malam yang akhir. Itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Sepertiga malam yang akhir Allah berfirman, siapa yang minta kepadaku akan aku berikan. Siapa yang memohon kepadaku akan aku kabulkan. Siapa yang minta ampun akan aku ampuni. Itu terjadi setiap malam. Begitu masuk Ramadan, waktu mustajabnya berlipat. Mustajab karena waktunya, mustajab karena Ramadannya. Makanya kalau kita makan sahur, masak sahur, jangan ditinggalin doa. Ya barang tahajud 2 rakaat kayak, tahajud 2 rakaat, gak usah panjang-panjang, habis Al-Fatihah, Qul huwallahu sama inna atau inna selesai dah. Habis itu doa, yang penting doa. Ini waktu mustajab untuk doa. Doa apa? Doa bebas. Lagi, waktu mustajab untuk berdoa adalah di waktu antara azan dan iqomah. Itu waktu mustajab. Setiap hari begitu. Begitu masuk Ramadan, antara azan dan iqomah menjadi waktu yang mustajabnya berlipat. Mustajab karena waktunya, mustajab karena Ramadannya. Begitupun doa setelah sholat. Begitupun doa di waktu hujan. Itu udah mustajab. Begitu masuk Ramadan, tambah mustajab lagi. Ada spesial khusus untuk orang yang berpuasa. Yaitu apa? Mustajab saat berbuka puasa. Dia mustajab karena Ramadan, mustajab karena kondisinya berpuasa, mustajab karena waktu menjelang berbuka, itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Jadi kalau kita doa puasa, doa buka puasa pakai dahabat doma'u, itu aslinya urutannya kita bismillah dulu, bismillah, kemudian minum 1 kolma, 2 kolma, kemudian habis itu baru baca doa. Dahabat doma'u wa batalatil wa sabatal ajalu insyaallah. Ya Allah, telah basah urat-urat leher kami, telah hilang dahaga kami, dan kami mengharap balasan darimu ya Allah. Dari situ kemudian berdoa. Doa apa? Doa bebas. Doa bebas. Kita kan punya cita-cita. Siapa yang bisa mewujudkan cita-cita kita kalau bukan Allah? Kita kan punya impian. Siapa yang bisa mewujudkan impian kita kalau bukan Allah? Setidaknya dalam jarak waktu pendek kita akan pengen lulus tepat waktu. Siapa yang bisa memberkahi waktu kita kalau bukan Allah? Dalam jarak pendek kita akan pengen dapat pekerjaan yang layak. Siapa yang bisa ngasih kita pekerjaan kalau bukan petunjuk dari Allah? Kita kan pengen nikah. Siapa yang bisa ngantar jodoh ke kita kalau bukan Allah? Kita kan pengen membahagiakan orang tua. Siapa yang bisa memberikan kekuatan pada kita untuk membahagiakan orang tua kita kalau bukan Allah? Letakkan itu semuanya dalam doa-doa kita. Dan satu saran. Ada waktu mustajab yang sering dilupakan. Kondisi mustajab yang sering dilupakan. Yaitu berdoa ketika sujud dalam sholat. Berdoa ketika sujud dalam sholat. Rasulullah menyatakan jarak paling dekat antara Rabb dengan hambanya, jarak paling dekat antara Allah dengan hambanya adalah ketika hamba itu sedang bersujud. Maka ketika dalam sujud sholat, setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tambahi doa. Karena khilaf ulama, maka lebih amannya doanya di dalam hati. Doa bebasnya dalam hati. Doa apa? Misalnya dalam hati, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Atau kita memohon, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Ya Allah, aku memohon cintamu dan cintanya orang-orang yang mencintaimu, dan amal-amal yang bisa mengantarkan aku kepada cintamu. Atau doa-doa duniawi, tidak masalah. Doa-doa duniawi. Kalau kita bisa mendapatkan ini, teman-teman, satu, kita dapat mustajab doa. Yang kedua, kita dapat peluang untuk bisa masuk surga bersama Nabi. Untuk masuk surga bersama Nabi. Peluang. Dikisahkan, ada seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini adalah salah satu ahlu sufah. Ahlu sufah itu orang miskin yang tinggal di masjid, di emperan masjid. Nggak punya pekerjaan, jomblo, nggak punya rumah, tunawisma. Dia mikir cari pekerjaan, kemana-mana cari kerja nggak dapat. Sampai akhirnya dia kepikiran, loh, kenapa saya nggak melayani Rasulullah saja? Saya jadi asistennya Nabi aja lah. Pasti Nabi mau. Namanya Nabi nggak pernah nolak, bang. Cari pekerjaan nggak dapat, kepikiran, wah, mending jadi asistennya Nabi aja lah. Maka datanglah kepada Rasulullah dan memohon izin, ya Rasulullah, izinkan saya melayani Anda, menjadi asisten. Nabi mau wudhu, siapin airnya. Nabi mau pergi, siapin kendaraan. Nabi butuh ini, butuh itu, disiapin. Dengan pelayanan prima. Dengan pelayanan service excellent. Sampai Nabi merasa ewuh itu nggak enak hati. Nabi ini mau ngasih uang, nggak punya uang. Mau ngasih gaji, nggak punya duit. Nggak enak hati Nabi Muhammad. Karena Rabi'ah ini betul-betul service excellent, melayani dengan prima sekali. Karena mau ngasih uang, ngasih harta nggak punya, Nabi menawarkan, ya Rabi'ah, salni, mintalah kepadaku. Kamu mau minta didoakan apa? Kamu minta didoakan apa? Hebatnya nih teman-teman, kondisi Rabi'ah. Rabi'ah nggak punya rumah, dia bisa saja minta harta benda mewah duniawi, minta uang bisa. Dia nggak punya pekerjaan, bisa saja dia minta pekerjaan atau jabatan tertentu biar gengsi hidupnya naik. Rabi'ah ini jomblo, belum punya istri, bisa saja dia minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, carikan saya jodoh, selesai urusan. Tapi di antara pemikiran itu ada satu pemikiran yang menggelisahkan Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ketika diminta salni, ya Rabi'ah, minta apa kamu? Minta didoakan apa? Maka Rabi'ah menjawab, ya Rasulullah, murafaqataka fil jannah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, jadikan saya sahabatmu di surga. Murafaqataka fil jannah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, jadikan saya sahabatmu di surga. Rasulullah aja kaget. Huwazak, itu aja? Atau ada yang lain? Itu aja ya Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian menyatakan, akan aku doakan, tapi tolonglah aku dengan kamu memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud. Dalam artian memperbanyak sholat sunnah. Ramadan ini kita dilatih oleh Allah, sholat sunnahnya banyak. Tarawih 8 tambah 3. Ada yang sampai 20 tambah 3. Malamnya masih tahajud, paginya masih duha. Ini peluang untuk kita menjadi tetangganya, menjadi sahabatnya Nabi di surga. Memperbanyak sujud. Peluang kita jadi tetangganya Nabi di surga, sahabatnya Nabi di surga. Juga peluang Allah mengabulkan doa-doa kita. Jadi kita ini udah planning, oh ini Ramadan saya mau doa apa sih? Ramadan ini ada doa utama apa, permintaan utama apa kepada Allah?
Panjatkan itu di waktu-waktu mustajab. Panjatkan itu di waktu sahur. Panjatkan itu di antara azan dan iqamah. Panjatkan itu ketika berbuka puasa. Panjatkan itu setelah selesai sholat. Bahkan ketika sujud dalam sholat. Sebagai bukti kesungguhan kita meminta kepada Allah untuk mengabulkan impian, mengabulkan cita-cita kita. Ini menjadi salah satu langkah, salah satu tahap untuk kita menjadi Ramadan lebih baik. Jangan tinggalkan, jangan sampai kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka carilah ampunan Allah. Yang kedua, jangan tinggalkan Al-Quran. Dan yang ketiga, jangan tinggalkan doa. Planning, kita mau doa apa, itulah yang bisa langkah untuk merubah kita. Puasa bertransformasi, makin bagus, makin bagus, makin bagus. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu beberapa menit, mungkin ada 10 menit atau 5 menit untuk tanya jawab. Kami persilakan. Mas MC, Mas.